een paar sterke maanden achter de rug. Ja, goede wedstrijden gespeeld. Toen viel het helaas dicht. Kabar mengenai naturalisasi pemain keturunan kembali memanas di jagat sepak bola nasional. Setelah sebelumnya publik ramai membicarakan nama-nama dari lini depan, kini sorotan tertuju ke sektor pertahanan. Kali ini, nama Jensen Silt, bek muda yang tengah merumput di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg, disebut-sebut menjadi target prioritas PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia jelang ajang FIFA Series 2026. Isu ini langsung menyedot perhatian supporter. Pasalnya, posisi bek tengah masih dianggap sebagai sektor krusial yang membutuhkan tambahan kualitas, terutama untuk menghadapi lawan-lawan kuat di level internasional. Dan sosok Jensen Silt dinilai punya profil yang sangat cocok dengan kebutuhan tersebut. Julukan yang kini melekat padanya pun cukup unik, Tembok Bundesliga Berdarah Ambon. Sebuah simbol kekuatan, ketangguhan, sekaligus ikatan emosional dengan Indonesia. Jensen Silt bukanlah nama asing bagi pencinta sepak bola Eropa. Pemain bertinggi badan 1,92 cm ini memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon, Maluku. Fakta inilah yang membuatnya masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Karir Silt sendiri sedang menanjak tajam. Ia sempat memperkuat Sunderland di Inggris sebelum akhirnya dipinjamkan ke VfL Wolfsburg di Jerman. Dan di sanalah namanya mulai benar-benar diperhitungkan. Bermain di Bundesliga bukan perkara mudah. Kompetisi ini dikenal dengan tempo tinggi, duel fisik keras, serta kualitas penyerang kelas dunia. Namun Silt justru mampu tampil konsisten sebagai starter, menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Penampilannya yang solid membuat nilai pasarnya meningkat. Ia dikenal sebagai bek modern dengan kemampuan duel udara yang kuat, tetapi juga piawai mengalirkan bola dari belakang. Inilah yang membuatnya masuk kategori ball playing defender, tipe bek yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Secara profil, Jensen Silt adalah pemain yang sangat ideal untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Ia masih berusia 22 tahun, lahir pada tahun 2003 dan sudah terbiasa bermain di level tertinggi Eropa. Posisi utamanya adalah bek tengah. Kelebihannya meliputi keunggulan duel udara, ketenangan dalam bertahan, kemampuan membaca permainan, serta visi bermain yang matang. Jika kita bandingkan dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini, sosok seperti Silt jelas bukan sekadar tambahan, melainkan potensi pilar utama di lini belakang. Rumor naturalisasinya semakin menguat seiring dengan pergantian kursi kepelatihan timnas Indonesia ke tangan John Hartman pada awal 2026. Pelatih asal Inggris ini dikenal memiliki pendekatan taktis yang disiplin dan menekankan struktur pertahanan yang kokoh. Ia juga terbiasa membangun tim dengan perpaduan pemain muda dan pengalaman internasional. Ada beberapa faktor yang membuat rumor ini terasa masuk akal. Pertama, munculnya apa yang disebut publik sebagai kode soto dan kakek. Dalam sebuah sesi wawancara pada Desember 2025, Jensen Silt secara terbuka mengakui kedekatannya dengan budaya Indonesia. Ia menyebut makanan favoritnya adalah soto dan menuturkan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang kakek yang berasal dari Ambon. Ia bahkan menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal emosional. Bagi publik Indonesia, pengakuan semacam ini seringkali menjadi awal dari proses yang lebih serius. Banyak pemain naturalisasi sebelumnya juga memulai langkahnya dengan mengenali akar budaya mereka terlebih dahulu. Faktor kedua adalah kebutuhan strategis. John Hartman disebut menginginkan bek dengan profil fisik kuat untuk menjalankan skema 3 bek yang dinamis. Dalam sistem seperti ini, bek tengah tidak hanya bertugas bertahan, tetapi juga menjadi titik awal serangan. Jensen Silt dengan postur tinggi dan kemampuan distribusi bola yang baik sangat cocok untuk peran tersebut. Ia bisa diproyeksikan sebagai bek tengah utama atau bek sisi kanan dalam formasi 3 bek. Dengan kualitas Bundesliga, ia diprediksi mampu meningkatkan level organisasi pertahanan timnas Indonesia secara signifikan. Faktor ketiga adalah proyek jangka panjang.
Dengan usia yang masih 22 tahun, Sylt dianggap sebagai investasi strategis menuju Piala Dunia 2030. Ia bisa tumbuh bersama generasi emas timnas Indonesia yang kini mulai terbentuk. Nama-nama seperti Jay Itzas dan Kevin Dick sudah lebih dahulu menjadi tulang punggung pertahanan. Kehadiran Sylt berpotensi melengkapi komposisi tersebut, menciptakan lini belakang yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara taktik. Bayangkan duet bek tengah dengan pengalaman Serie A, Eredivisie, dan Bundesliga. Sebuah kombinasi yang sebelumnya mungkin sulit dibayangkan bagi sepak bola Indonesia, tetapi kini mulai terasa realistis. Namun pertanyaan besarnya adalah, benarkah Jensen Sylt hampir resmi menjadi WNI? Hingga saat ini, statusnya masih berada di wilayah abu-abu. PSSI melalui Arya Sinulinga pada akhir 2025 sempat menyatakan bahwa fokus utama federasi saat ini adalah merampungkan proses pemain di lini depan, seperti Ole Romeni. Artinya, prioritas jangka pendek memang masih tertuju pada sektor penyerangan. Meski demikian, nama Jensen Sylt tetap masuk dalam daftar pantauan grade A. Istilah ini mengindikasikan bahwa ia bukan sekadar opsi cadangan, melainkan kandidat utama yang dipertimbangkan jika proses administrasi memungkinkan. Proses naturalisasi sendiri bukan perkara cepat. Selain pembuktian garis keturunan, ada faktor administrasi, regulasi FIFA, serta kesediaan pemain untuk berkomitmen penuh. Dan sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi berupa foto bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Biasanya momen tersebut menjadi tanda bahwa proses sudah memasuki tahap final. Karena itu, kehadiran Jensen Sylt di FIFA Series 2026 mendatang pada bulan Maret nanti masih menjadi tanda tanya besar. Namun jika proses administrasi dikebut sejak awal tahun ini, peluang itu tetap terbuka. Jika benar terwujud, maka kita berpotensi melihat duet yang dijuluki sebagian fans sebagai tembok Jerman di lini belakang. Duet antara Sylt dan Dix dengan Itza sebagai angkar di tengah bisa membentuk fondasi pertahanan baru yang jauh lebih solid dibanding sebelumnya. Lebih dari sekadar isu teknis, rumor Jensen Sylt juga mencerminkan perubahan besar dalam citra timnas Indonesia. Dulu pemain Eropa cenderung ragu membela Indonesia. Kini, pemain yang aktif di Bundesliga pun mulai dikaitkan dengan merah putih. Ini menandakan bahwa proyek timnas Indonesia mulai dipandang serius dan punya daya tarik global. Namun publik tetap perlu bersikap realistis. Rumor adalah rumor, dan tanpa pernyataan resmi, semuanya masih sebatas spekulasi. Yang pasti, nama Jensen Sylt kini sudah masuk dalam percakapan besar tentang masa depan timnas Indonesia. Apakah ia benar-benar akan mengenakan seragam merah putih? Apakah ia akan menjadi tembok kokoh baru di lini belakang Garuda? Ataukah semua ini hanya akan menjadi cerita yang berakhir di kolom gosip? Jawabannya akan terungkap dalam waktu dekat. Satu hal yang jelas, geliat naturalisasi terus bergerak, dan timnas Indonesia sedang membangun skuad dengan visi jangka panjang. Jika Jensen Sylt benar-benar bergabung, maka itu bukan hanya soal satu pemain, melainkan simbol bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan di peta sepak bola dunia. Dan bagi para supporter, harapan itu kini punya satu nama baru untuk ditunggu, Jensen Sylt.